usai sholat saja menghadap Allah kita, apa yang kita lakukan? Istighfar. Apalagi di luar sholat banyak hilap salah kita. Karenanya tanda dosa diampuni Allah, orang tersebut mengekali taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ciri tandanya adalah dia kekali taubat. Terlebih di sepertiga malam, terlebih saat jelang waktu subuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Bahkan berlinang menetes air mata. Ingat dosa-dosanya selagi hayat di kandung badan. Dia ingin suatu saat menghadap Allah sudah diampuni segala dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Dosa lagi, istighfar lagi, maka akan diperolehlah kalau dia kekali taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka, cinta, demen, sayang pada hamba-hamba yang senantiasa bertaubat dan mensucikan dirinya. Yang kedua, ada tandanya manakala Allah ampuni dosa-dosa seorang hamba. Yang kedua tandanya senang bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bukan pilih-pilih, tidak. Bukan sembarang bergaul karena dia takut bergaul sembarangan nanti dia rusak. Tidak. Dia sadar dirinya gampang ketular. Dia sadar dia bentengi. Dia tidak pandang orang sebelah mata. Bahkan orang dipandangnya jauh lebih baik darinya. Pemabuk sekalipun boleh jadi dia ketika taubat lebih hebat darinya. Akan tetapi yang kedua cirinya senang, demen berhimpun bersama dengan orang-orang soleh. Karenanya mulai demen ikut majelis zikir, mulai demen sholat berjamaah, mulai demen dia ikut taklim, ikut pengajian, mulai demennya kumpul sama orang-orang yang soleh dalam rangka tawasau bil haqq, tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam bingkai kesabaran. Yang ketiga tandanya otomatis dia mulai tingkatkan ibadahnya, rajin mulai ibadahnya. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah mulai dikerjakannya. Qobliyah, ba'diyah, salat duha, kadang dia tahajud. Apapun dia ingin tingkatkan. Kenapa demikian? Otomatis ketahuilah bahwa yang membuat kita berat untuk ruku, untuk sujud, yang membuat kita berat, malas, lesu untuk ibadah, dosa yang belum sempat kita istighfari dengan sungguh-sungguh. Saat dia kekali, yang pertama tadi dia mohon ampun banyak-banyak, taubatnya benar-benar sungguh-sungguh, dia kekali istighfarnya, dihayatinya, dia bergaul dengan orang-orang soleh. Otomatis yang ketiga tandanya meningkat ibadahnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyik bernikmat-nikmat ria. Tahajudnya mulai dari 2 rakaat dia tingkatkan. Asyik nikmat, senantiasa basah lisannya zikrullah, masuk ke dalam relung kalbunya mengagungkan Allah. Intinya tanda yang ketiga, dia ingin lebih takarrub, mendekat. Ibadahnya pun baik secara kualitas maupun kuantitas meningkat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat tandanya orang yang dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat tandanya dunia berada di luar hatinya. Bukan berarti tidak memiliki pangkat jabatan. Silahkan untuk kaya, silahkan untuk mempunyai deposito,
silahkan untuk berharta benda, motor, kendaraan bagus, tapi semua udah nggak masuk ke hati. Dunia di luar hatinya. Dia dapat rezeki 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tidak fokus pada uangnya, tapi dia fokus kepada yang memberi, bukan pada pemberiannya. Diberikan rezeki bagus mobilnya, nggak fokus pada mobilnya. Dia fokus, ya Allah. Seperti halnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam diberikan luar biasa kerajaan singgasana. Hadza min fadli Rabbi, ini karunia dari Tuhan. Gak masuk ke hati, sehingga ada tiada, banyak sedikit, ada proyek nggak ada proyek, gol tidak gol, apapun kondisinya gak masalah, karena duanya tidak masuk ke hati. Ketahuilah yang membuat kita stres, depresi, resah, gelisah, gundah gulana memikirkan dunia, karena dunia masuk ke hati. Tanda orang yang sudah diampuni gak masuk ke hati. Toh nantinya yang ada di hatinya adalah dia ingin bermesra-mesra dengan Allah. Dia ingin bermesra-mesra banyak berselawat kepada Rasulullah. Dia hanya ingin bermesra-mesra banyak istighfarnya. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, dia sadar betul, toh akhirnya saat meninggal dunia, malaikat Israel memisahkan roh dari jasadnya. Saat sakaratul maut tiba dan lepas ajal roh dari jasadnya, ternyata yang dibawa hanya beberapa lembar kain kafan saja. Kendaraannya hanya kurung batang. Toh akhirnya yang sebelumnya dimandikan akhirnya disolatkan. Sadar dia istananya adalah yang akan dibawa amal soleh. Ketika dikuburkan, liang lahatnya hanya 2 meter kali 90 cm saja. Di atasnya papan nisan amal soleh yang akan dibawanya. Dan kelak akan ditanya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka, wa ma ikhwatuka. Dunia di luar hatinya. Yang kelima, tanda dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak takut dia, gak gentar dia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah binatang melata sekalipun dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah lagi kita yang Allah ciptakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang diberi akal, diberi hati, yakin kita ingin takarrub mendekat kepada Allah, yakin rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pernah gentar urusan rezekinya, dia tetap bekerja, dia jalani, apapun kondisinya dia jalani, namun tidak pernah ketakutan dengan urusan rezeki, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaminnya, sehingga tenang dalam ibadahnya, khusyuk dalam persembahan sholatnya, tidak memikirkan lagi karena dunia sudah ditinggalkan, gak masuk ke hatinya. Yang ada prinsipnya adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan pergunakanlah apa-apa yang dikaruniakan Allah untuk negeri akhiratmu, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan duniamu, karena masih hidup di dunia nggak lupa dia urusan makan, nggak lupa urusan anak sekolah, nggak lupa urusan kewajiban-kewajiban. Namun semuanya hanya dijadikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia hanya sawah ladang untuk negeri akhirat. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergolonglah kita termasuk hamba-hamba yang mengekali taubat. Terus menerus kita banyak mohon ampun
Banyak hilaf, banyak salah, dosa lahir batin, yang lalu, yang kini, besar kecil, semenjak akil balik sampai saat ini, yang disengaja atau tidak disengaja, lahir maupun batin, selalu kekali untuk taubat, untuk banyak mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bergaulah dengan orang-orang saleh yang mengingatkan kita untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan amal ibadah kita selagi hayati kandung pada dunia, taruh di luar hati kita, dan yakinlah akan urusan rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita fokus. Walal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat lebih kekal, negeri akhirat itulah yang utama. Barakallah li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur